Lepasnya Timor Timur dari Indonesia, ternyata ada campur tangan Presiden ketiga RI, yaitu B.J. Habibie. B.J. Habibie saat itu mengemukakan alasan cerdasnya mengapa membiarkan Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam buku Detik-detik yang Menentukan, Habibie mengatakan memerdekakan Timor Timur merupakan jalan yang harus dipilihnya. Kala itu, dia membuat pernyataan publik terkait konflik Timor Timur. Habibie mengaku didesak oleh Perdana Menteri Australia John Howard pada tahun 1998. Dalam program ABC One bertajuk The Howard Cheers, Habibie mengatakan dia dikirimi surat untuk mengeluarkan keputusan cepat yang akhirnya berujung pada referendum 6 bulan kemudian. Dalam surat resmi tersebut, John Howard menyarankan agar Indonesia mengikuti langkah Prancis dalam menangani masalah Kaledonia Baru untuk menyelesaikan permasalahan Timor Timur dengan mempersiapkan waktu selama 10 tahun transisi sebelum membuka jalan kemerdekaan. Saat itu Habibie sangatlah marah setelah membaca surat tersebut. Sejumlah golongan di Timor Timur dan PBB tidak menyetujui penyatuan wilayah tersebut ke wilayah NKRI. Ditambah lagi, pada tahun 1999, PBB terus mengusulkan jajak pendapat pada penduduk Timor Timur yang akhirnya dilakukan oleh Presiden Habibie. Kebijakan yang diambil oleh Presiden Habibie terkait dengan Timor Timur adalah melaksanakan referendum atau jajak pendapat atau pemungutan suara. Alasan mendasarnya yaitu adalah setiap bangsa berhak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Pada tanggal 27 Januari 1999, pemerintahan Habibie menawarkan dua pilihan, yaitu otonomi khusus atau memisahkan diri. Referendum yang berisi bahwa hampir 78,5% penduduk Tim-Tim ingin merdeka atau memisahkan diri dan menolak otonomi khusus dari Indonesia. Sesuai ketentuan perjanjian pasal 6 New York, apabila rakyat Timor Timur menolak penawaran status khusus dengan otonomi luas, maka pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah konstitusional untuk melepas Timor Timur secara damai dan terhormat. Presiden B.J. Habibie dalam pernyataannya saat itu menyatakan Indonesia sudah 210 juta rakyat, sehingga tambahan 700.000 rakyat di Timor Timur pastinya akan menambah konsentrasi Indonesia. Namun, jika ia membiarkan tentara asing mengurus Timor Timur, secara implisit berarti dirinya mengakui bahwa TNI tidak bisa menjalankan tugasnya. Hal ini dikhawatirkan bisa berakibat buruk bagi stabilitas negara. Presiden Habibie pun tidak mau mengambil risiko tersebut. Oleh sebab itu, masalah Timor Timur harus diselesaikannya sebelum Presiden RI keempat dipilih. Alasan lain B.J. Habibie melepas Timor Timur karena berkaitan dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia. Dia menganggap jika negeri Kangguru tersebut telah menjadi sahabat RI sejak proklamasi Republik Indonesia di tahun 1945. Habibie berpikir jika dia membiarkan tentara Australia masuk ke Indonesia, dia tidak hanya mempermalukan TNI. Apapun keputusannya nanti, yang kalah nantinya pastinya akan menyalahkan Australia, sehingga ia tidak mau mengambil opsi itu. Insinyur sekaligus politikus ini menilai biaya mempertahankan subsidi moneter untuk mendukung Provinsi Timor Timur tidak diimbangi manfaat terukur bagi Indonesia. Dengan dua alasan inilah, B.J. Habibie dinilai cerdas di mata dunia. Pasalnya, Habibie tidak mengandalkan kekerasan dan pertumpahan darah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Sebaliknya, dari segi ekonomi, Indonesia diuntungkan karena Timor Timur membutuhkan pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya menggunakan tender-tender BUMN di Indonesia. Setelah 23 tahun bergabung dengan Indonesia, rakyat Timor Timur menentukan jalannya sendiri. Timor Timur secara resmi merdeka menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002. Puluhan tahun jejak pendapat Timor Leste, B.J. Habibie masih mendapatkan kehormatan. Habibie diabadikan menjadi nama jembatan di Timor Leste. Jembatan B.J. Habibie berdiri di desa Bidau San Ana dan dibangun oleh BUMN negara Timor Leste dengan anggaran
3,9 juta US dollar Amerika Serikat.